muak. Betul. Muak dengan diri sendiri. Kok aku iya. kayak gini sih? Kenapa kok aku gak seperti apa yang diharapkan oleh orang lain? Kita merepotkan orang lain, tapi kadang juga kita direpotkan sama orang lain. Kita menolong orang lain, tapi kadang kita juga ditolong orang lain. Ya itulah hidup. Saya ini lagi bersalah banget dan satu tuduhan ini terus menerus gitu ada dalam hati saya. Apa yang harus dilakukan, Dok, kalau begitu? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Saya jadi ingat almarhum mama saya ya. Tapi bukan maksudnya ke figurnya, tapi saya jadi ingat waktu saya dalam kasus keuangan waktu itu ya. Saya sempat depresi kan 2011 itu. Dan salah satu waktu saya doa yang sempat didengar oleh mama saya almarhum adalah saya nyesel dan rasa bersalah sama mama saya. Saya minta ampun sama Tuhan karena saya sudah merepotkan mama saya. Karena waktu itu harus beliau harus mecah semua tabungan, bahkan perhiasan intinya itu dikasih buat saya untuk bayar semua kelalaian saya dalam memanage keuangan itu. Saya merasa bersalah banget sampai kemudian mama saya itu masuk rumah sakit. Saya rasa itu kok semua kesalahan saya gitu. Dan saya semakin depresi akhirnya walhasil. Nah, apakah itu memang menjadi satu bagian ya, Dok ya? Dalam ketika orang depresi itu ada sebuah perasaan bersalah gitu. Ya. Dan wajar nggak kayak gitu? Jadi memang salah satu ciri dari depresi adalah guilty feeling atau perasaan bersalah. Merasa bersalah, kemudian merasa pesimis tentang masa depan, merasa tidak ada harapan, menarik diri dari pergaulan, murung, sedih, kemudian merasa percuma, lebih baik mati, lebih baik bunuh diri. Betul. Biasanya seperti itu. Jadi memang guilty feeling atau perasaan bersalah sendiri adalah salah satu gejala dari depresi. Kalau tadi Ko Gideon nanya apakah itu suatu hal yang wajar? Wajar ditemukan di depresi, tetapi depresi itu sendiri bukanlah suatu hal yang wajar. Jadi tetap harus diatasi. Maksud saya kenapa suasana tindakan guilty feeling, perasaan guilty feeling itu rasional atau sangat dipengaruhi oleh perasaan yang melo banget itu gitu. Nah, yang awan gelap banget itu gitu. Benar. Perasaan bersalah belum tentu beneran kita bersalah. Nah, itu yang saya mau tanyakan poinnya, Dok. Banyak yang merasa bersalah, tetapi setelah kita ajak ngobrol waktu konsultasi, kita gali lebih lagi apa yang dilakukan sama dia, ya ternyata ya enggak sampai separah itu. Jadi karena orang-orang yang depresi, biasanya dia itu kan memandang dirinya sendiri jelek ya. Kadang orang-orang yang depresi itu ada namanya self-loathing. Self itu diri sendiri, loathe itu kayak jijik, muak. Betul. Muak dengan diri sendiri. Kok aku kayak gini sih? Kenapa kok aku gak seperti apa yang diharapkan oleh orang lain? Iya, betul. Sehingga kadang itu perasaan self-loathing itu membuat seseorang menilai dirinya sendiri buruk. Merasa insecure, merasa dirinya kurang, kenapa kok gak seperti orang lain, membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal mungkin membandingkan diri dengan orang lain itu tidak selalu tepat, karena time frame tiap orang berbeda. Misalnya gini, ada pasien saya bilang, aku ini kok nggak bisa sukses ya kayak orang lain gitu. Padahal orang lainnya tuh udah umurnya 40 tahun misalnya ya. Sedangkan dia baru umur 20 tahun. Ya jelas kan time frame-nya berbeda, umurnya berbeda. Curi startnya udah menang duluan dia. Terus kemudian juga harus dilihat kan, misalnya umurnya sama-sama umur 20 pun, dilihat yang satu ada privilege nggak? Yang satu mungkin anaknya pejabat, titipan bos, ada dapat kucuran dana dari orang tua, ya jelas dia kalau ketika memulai usaha ya jelas dia lebih sukses dibandingkan dengan seseorang yang dari keluarga yang mungkin biasa-biasa saja umur yang sama. Jelas yang memiliki privilege mencuri start lebih dulu. Jadi tidak bisa semua itu kita samakan. Jadi orang-orang yang sering merasa bersalah biasanya itu dia terlalu keras pada diri sendiriku. Oh, menetapkan standar yang terlalu keras buat diri sendiri bahwa kamu itu nggak seharusnya seperti itu gitu ya.
kamu itu contohnya ya memang betul sih suara hati saya. Kamu itu sangat merepotkan mama kamu loh. Bayangkan udah usia tua kayak gitu kamu nggak bahagiakan kok malah kamu sekarang menyusahkan hatinya. Padahal dok, saya taunya setelah beberapa bulan kemudian gitu dia cerita gitu. Aku denger loh doamu, padahal ya apa sih, nggak apa-apa kok. Aku rela kok buat kamu gitu. Ya benar. Jadi seringkali banyak pasien-pasien yang depresi itu dia merasa sangat merepotkan orang lain. Padahal setelah kita gali ya nggak ada hal buruk yang dia lakukan, nggak sampai segitunya, nggak sampai buruk-buruk amat. Dan ternyata orang yang di sekitarnya pun juga nggak merasa direpotkan sebegitunya. Tetapi bagi dia merasa seperti hal itu adalah suatu hal yang amat sangat besar. Nah inilah yang perlu kita bahas ya Bu ya, bahwa sebenarnya siapa sih orang yang datang di dunia ini tuh yang nggak ngerepotin orang lain? Bener nggak? Iya betul ya. Siapa sih di antara kita, di antara saya, Anda datang ke dunia kita owek-owek aja udah ngerepotin. Bener, itu ya. bener. Jadi betul. Saya biasanya ngomong dari kita lahir pun sampai nanti kita mati pun kita tuh akan merepotkan orang lain. Dari kita lahir sudah harus ada bidan, suster, dokter yang menangkap kita dari kandungan ibu kita. Dari kita hidup pun satu sendok nasi yang kita makan juga butuh bantuan orang dari Pak Tani yang nanem sampai orang yang mengantar, orang yang jualan, orang yang masak, itu juga bantuan orang lain. Waduh dok, ya kalau dihitung semua kayak gitu makin banyak dong makin, rasa bersalah. Makin besar kan rasa bersalahnya. Sampai nanti kita mati pun, kita nggak mungkin kan masuk ke liang kubur sendiri. Iya. Juga kita pasti akan merepotkan orang lain, ada orang yang harus mengangkat jenazah kita masuk ke liang kubur. Jadi namanya hidup itu ya pasti ada saling membutuhkan, saling merepotkan. Nggak perlu ngerasa bersalah sedemikian rupa. Tapi justru di sanalah kita perlu menyadari bahwa kita menerima cinta dari orang lain dan kita juga memberi cinta kepada orang lain. Kita merepotkan orang lain, tapi kadang juga kita direpotkan sama orang lain. Kita menolong orang lain, tapi kadang kita juga ditolong orang lain. Ya itulah hidup. Tapi common sense saya tuh seolah-olah ngomong kamu tuh salah banget loh, kamu dosa banget sih gitu loh. Waktu itu sih. Ya saya taunya habis saya beberapa bulan kemudian saat depresi itu udah turun gitu kan, saya ngomong gitu, komunikasi gitu ya. Saya mulai hatuhar gitu, I'm so sorry lah, I'm trouble you gitu. Tapi dia kan, loh enggak kok gitu. Loh saya langsung, jadi salah berarti pikiran saya gitu. Salah berarti, betul. Salah pikiran saya. Pada orang-orang yang depresi, pemikiran itu kurang tepat. Saya bilangnya kurang tepat. Makanya orang-orang yang depresi itu kan ada namanya distorsi kognitif. Pola pikir yang melenceng. Distorsi itu artinya melenceng. Nggak sampai salah, tapi kurang tepat. Yang membuat seseorang akhirnya jatuh ke depresi. Contohnya ya itu tadi. Blaming itu, menyalahkan diri, merasa dirinya sebagai orang yang harus disalahkan. Makanya ada namanya introyeksi. Kalau proyeksi menyalahkan orang lain, tapi kalau introyeksi menyalahkan diri sendiri. Seolah-olah semua hal yang terjadi di dunia ini adalah tanggung jawab dari satu orang, tanggung jawab dari dirinya. Iya. Disitulah beban berat itu mulai terasa karena rasanya kok kita semua yang nanggung, padahal ya enggak juga ya dok. Enggak ya. juga. Ini bener ya, serius Anda ngomong kayak gini bukan menghibur orang-orang depresi seperti saya dulu gitu. Itu bukan tanggung jawabmu sepenuhnya kok gitu kan maksudnya dokter. Itu bukan kontribusi kesalahan kamu sepenuhnya kok gitu kan maksudnya. Gini, makanya kenapa tadi kan saya bilang, ketika kita merasa bersalah, belum tentu kita beneran salah. Di sanalah perlunya kita membicarakan apa sih yang membuatmu merasa bersalah, dan perlu kita pertimbangkan dan pikirkan, kita renungkan, benerankah bahwa yang kamu lakukan itu sebegitu buruknya, sebegitu salahnya? Apakah tidak ada ruang maaf untuk dirimu sendiri? Kadang ya orang-orang yang depresi itu mudah untuk memaafkan orang lain, tapi dia tidak mudah untuk memaafkan dirinya sendiri. Karena tuntutan yang terlalu tinggi ke dirinya, dia menuntut dirinya untuk harus perfect, harus sempurna, harus lebih daripada orang lain, tidak boleh melakukan kesalahan satupun. Padahal namanya orang ya juga pastilah siapa sih yang nggak pernah melakukan kesalahan, pasti akan pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan itu untuk berkembang menjadi lebih baik, bukan terus-menerus menyalahkan diri.
Jadi kalau Anda merasa bersalah, ya Anda pertimbangkan, renungkan apa yang aku salah. Kalau memang benar Anda salah, minta ampun sama Tuhan dan kita belajar dari kesalahan itu, berkembang untuk menjadi lebih baik lagi. Makanya kan di dalam Alkitab pun kan Tuhan Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia tidak merajam kita, tidak menghukum kita, tapi dari kesalahan itu kita merenung, oke, kita pergi, yang penting kita belajar untuk tidak berbuat salah lagi. Iya sih, ini penting sih bahwa satu hal yang kita harus camkan bahwa Tuhan itu udah terlebih dahulu mengampuni kita gitu. Jadi ngapain kok sampai merasa bersalah itu. Jadi rasa bersalah saya waktu itu saya taunya salah ketika udah mau selesai atau hampir selesai, bahkan udah selesai masa depresi itu. Sehingga saya bisa dengan akal sehat saya, dalam suasana yang sehat, saya ngomong, I'm so sorry. Waktu itu saya nggak sanggup untuk ngomong I'm so sorry, ngomongnya sama Tuhan gitu. Cuma beliaunya denger gitu. Jadi maksudnya gimana dok? Maksudnya Anda sebagai psikiater untuk membenarkan membenarkan perasaan bersalah yang salah pikir ini, itu di masa-masa depresi kan tidak mudah ya. Gimana cara Anda ya? Ya tidak mudah, makanya perlu digali apa yang membuatmu merasa bersalah, apa penyebabnya, apakah pada waktu itu di situasi dan kondisi pada saat itu sudah satu-satunya pilihan yang terbaik yang bisa kamu pilih gitu kan. Kan kadang kita tuh tidak selalu berada di situasi yang kondusif, yang tepat, yang enak untuk selalu bisa melakukan hal-hal yang benar. Ya, namanya konflik. Orang itu mudah aja kalau situasinya gampang. Ibaratnya disuruh milih tas branded sama tas kresek, ya orang dengan gampang memilih ya tas branded. Tapi kan kadang kita berada di situasi-situasi yang menuntut kita untuk memilih di antara tas yang jelek, kresek, sama tas bekas. Ya ibaratnya kayak gitulah. Sulit. Atau mungkin tas branded ini banding dengan tas branded ini, ya kan? Kita membandingkan ya tidak segampang itu. Nah sama juga kita berada di situasi yang mana situasi itu tidak selalu kondusif untuk kita dapat dengan mudah mengambil keputusan. Ibaratnya kalau aku ngambil ini mama mati, ambil ini papa mati, buah si malakama. Kan kadang kita hidup sulit. Seperti itu kan. Ada pilihan sulit. Nah, tapi ketika kita memilih keputusan, oke, aku mengorbankan mama, gitu. Terus akhirnya kita jadi merasa bersalah, ya kan? Betul. Padahal mungkin itu adalah hal yang terbaik yang sudah kita pertimbangkan di saat itu dengan kondisi yang mungkin tidak kondusif itu. Menurut pemikiran, perasaan, logika, itu adalah keputusan yang terbaik. Jika ternyata keputusan itu sudah kita ambil, lalu ternyata setelah kita jalanin, keputusan itu akhirnya berbeda dari apa yang kita harapkan, ya siapa yang tahu? Iya kan? Jadi Anda nggak usah terlalu merasa menyesal. Yang penting apa yang Anda lakukan pada saat itu pasti sudah merupakan hal yang terbaik menurut hemat Anda di situasi kondisi saat itu. Saya bisa bayangkan ya kalau tadi saya sebagai pasien ketika di depan Dr. Aimee gitu, di mana saya merasa ada sebuah fase guilty feeling yang amat sangat. Dan saya waktu itu dalam keadaan depresi. Dr. Aimee sebagai psikiater dia ngomong, enggak kok, itu enggak sepenuhnya salah. Saya paling cuma gini, really? Bener tak? Yakin dok, saya enggak salah. Nah Anda untuk yakin? Nah, contohnya misalnya kayak tadi Ko Gideon deh. Tadi kan Ko Gideon merasa bersalah karena sampai harus menghabiskan uang tabungan, jual perhiasan. Dari orang tua. Coba sekarang saya kan nggak tahu nih, pada waktu itu situasi kondisi apa yang Ko Gideon alami? Situasi kondisi? Kok sampai menjual perhiasan tuh waktu itu ya saya salah manage keuangan gitu. Manage keuangannya salahnya gimana? Ngutang. Harus bayar utang. Pinjol. Enggak, waktu itu kan belum ada pinjol. Nah, kenapa kok waktu itu sampai ngutang? Gaya hidup biasa, orang kaya baru, sok-sokan. Oh, tapi buat gaya hidup, bukan gaya buat hidup. Kebutuhan hidup. Enggak, gaya hidup. Oh. Salah ya? Salah loh saya. Salah. Makanya kalau untuk gaya hidup saya tidak bilang membenarkan. Makanya, tapi enggak apa-apa. Kenapa kok saya tetap bilang salah? Ya kita akui salah. Justru ketika kita mengakui perasaan bersalah, itu kita justru belajar dari kesalahan itu untuk tidak melakukannya lagi, kan begitu ya? Nah maksudnya sudut pandang orang tua seperti itu gitu. Ya sudahlah, ini sekali ini salah memang gitu, tapi nggak apa-apa gitu loh. Saya memang tugas saya sebagai orang tua untuk itu gitu, dengan harapan supaya kamu tidak mengulangnya kembali, kan gitu loh. Ya berarti situasinya itu mirip-mirip kayak pasien saya yang lain juga, ada yang merasa bersalah, depresi sampai pengen mati karena terlilit judi online.
sampai habis ratusan juta. Nah kalau seperti itu ya, kalau dibilang salah enggak ya, saya bilang salah. Nah, tapi makanya. belajarlah dari kesalahanmu itu. Nggak apa-apa, kalau kita bisa mengolah perasaan kita, perasaan menyesal, perasaan bersalah, kalau kita olah dengan lebih baik, maka itu akan menjadi suatu learning experience, pengalaman berharga untuk kita belajar ya, pengalaman kehidupan untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, Maksud saya begitu. Tapi memang juga ada beberapa kasus yang sebenarnya nggak salah, tapi dia merasa bersalah sendiri. Itu juga ada kasus-kasus pasien seperti itu. Nah, yang itu yang perlu digali. Kalau memang nggak salah ya nggak apa-apa, nggak usah ngerepotin. Namanya kita nggak usah merasa merepotkan. Namanya kita manusia ya, pasti kita merepotkan dan direpotkan oleh orang lain. Iya, dalam konteks Anda mungkin Anda terasa merepotkan sampai merasa bersalah. Tapi kalau mau dirunut ya itu semua wajar kok gitu loh ya. Nggak mungkin kita itu nggak membutuhkan orang lain, nggak mungkin. Itu sebagai bentuk kontribusi orang lain dalam hidup bersama dengan Anda gitu kan dok ya. Tapi kan gini dok, ya penting kan perasaan bersalah, jangan sampai loh lawan katanya kan dablek gitu, nggak merasa bersalah. Padahal jelas-jelas salah, ini lawan katanya nih. Nah ya itu tadi, makanya kenapa kok saya malah bilang nyalahkan orang lain. malah nyalahkan orang juga ada orang yang seperti itu. Makanya justru saya bilang, lihat dulu introspeksi, beneran salah nggak? Kalau memang beneran salah ya dengan kerendahan hati kita mengakui, ya aku salah, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kan begitu. Yang diharapkan ya dari wanita, biasanya kalau laki-laki itu melakukan kesalahan itu nggak mau ngaku salah. Ngaku Nah, kan kemaunya kan. bener. Jadi kalau laki-laki ya dimarahin sama istri-istri, ini tips ya. Anda rendah hati, Anda akui, ya sorry, minta maaf dulu, satu minta maaf, yang kedua aku salah, mengakui kalau salah, karena aku begini. Dan kemudian aku berjanji bahwa aku tidak akan mengulanginya lagi, aku akan begini. Yang dicari sama wanita itu cuman itu. Sudah, itu aja. Iya. Kalau saya mengulang lagi, Hah? Nah kalau mengulang lagi lain cerita, tapi ketika Anda kepingin meredakan emosi dari istri, coba ngomong gitu. Pasti dari yang langsung dia diem. ya iya itu yang pertama dok. Kalau sudah 10 kali ngomong begitu lagi istri Kalau 10 kali saya akan mengajak istrinya konseling bahwa suamimu tidak bisa berubah. Kalau udah 10 kali terulang kayak gitu nggak mungkin istrinya diam. Nggak mungkin. Pasti udah. Iya, ya kalau udah 10 kali saya akan lebih menyuruh istrinya untuk fokus ke dirinya sendiri, bahwa kita nggak bisa kontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah itu yang saya bilang itu termasuk jenis dablek kali. Banyak orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tomat, ya kan, tobat kumat. Dan kumat. Iya. Artinya no hope. Kalau udah seperti itu, orang-orang yang dikasih kesalahan terus kemudian tidak mau ngaku udah ya, salah gitu. Aku akan lebih fokus ke pasangannya, bahwa udah don't waste your time, karena orangnya itu udah kepribadiannya, sifatnya udah kurang baik, dia nggak belajar dari kesalahannya, tidak menyesal, tidak berusaha menjadi lebih baik. Kamu nggak bisa mengubah dia, lebih baik kamu fokus mengubah hidupmu. Apa yang bisa kamu ambil itu yang kamu ambil. Maaf ya, jadi aplikasinya apa? Cerai? Tergantung ya, saya nggak langsung menyuruh cerai. Kalau kita dengan mudahnya menghakimi orang cerai atau bertahan, nggak bisa kok. Kita harus lihat situasi seseorang. Situasi, kondisi tiap orang itu ya? Berbeda. Ada orang yang dia nggak punya pekerjaan, dia cerai dari suaminya, dia memang nggak stres karena suaminya nggak selingkuh, tapi kemudian dia stres karena nggak punya duit. Iya. Nggak segampang itu, kita harus lihat case by case. Jadi perlu ya bijak itu untuk melihat case by case-nya. Iya. Jadi di masa depresi ketika orang itu sangat dihantui oleh perasaan bersalah, dan ini mungkin sedang menjangkiti Anda yang nonton saat ini. Ketika Anda melihat tayangan ini mungkin, kok tahu ya Dokter Aimee saya ini lagi bersalah banget, dan satu tuduhan ini terus menerus gitu ada dalam hati saya. Apa yang harus dilakukan dok kalau begitu? Kalau memang ada gejala-gejala seperti tadi yang saya bilang, ada sedih, murung, menarik diri, tidak lagi menyukai hal-hal yang dulu disukai, kemudian sering bolos, absen, konsentrasi menurun, nggak bisa tidur, gangguan makan, kemudian merasa bersalah, pesimis, ada kepikiran untuk menyakiti diri atau mengakhiri hidup, maka itu udah gejala depresi, maka carilah bantuan profesional.
Jangan mendiagnosa diri sendiri dengan Google. Gejalanya banyak ya, ini apa ya, ini penyakit apa gitu. Kan kebanyakan sekarang udah pada Google sendiri, dok, itu mendiagnosa sendiri. Ya sebaiknya ke psikiater ya, Anda bisa konseling, bisa konsultasi seperti itu. Sebaliknya dok, ini yang terakhir, tips buat yang tadi ya, kalau bahasa Jawanya adalah dablek itu tadi, keras kepala. Ya. Anda itu salah, tapi disalahkan orang lain nggak mau dan tidak merasa bersalah. Seseorang itu biasanya yang tidak mau mengakui bersalah itu biasanya orang-orang yang tinggi hati, ya, yang narsistik, pengen dipuji oleh orang, biasanya begitu, atau psikopat atau borderline yang kepingin selalu terlihat baik, takut ditolak sama orang sehingga tidak ada rasa bersalah, lack of empathy ya. Coba bayangkan ketika Anda merasa tidak ada empati, nggak ada rasa bersalah. Coba bayangkan kalau Anda itu berada di posisi orang yang Anda sakiti. Bagaimana perasaan? Mana dia bisa tahu ya, nggak udah punya empati. Nah ya makanya, coba bayangkan. Coba bayangkan ya, Anda coba bayangkan. Karena kalau Anda nggak pernah ngerasain di posisi itu, Anda nggak tahu rasa sakitnya gimana. Jadi miliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, apalagi kan saya percaya ya ada tabur tuai untuk sesuatu yang kita lakukan. Nah, kalau Anda di posisi itu suatu saat Anda kena batunya loh ya, menghadapi orang yang lebih keras kepala daripada Anda gitu kan. Maksudnya baru di situ Anda bisa belajar gitu. Ya deh, Dr. Aimee, terima kasih untuk pencerahannya dan mari kita bebas dari sebuah perasaan bersalah yang sebenarnya salah atau kurang tepat. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.